Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Effendi Saputra Hasibuan dengan NIM 2521104. Berasal dari Universitas UIN Syekh Muhammad Jamil Jampek Bukit Tinggi. Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai jaringan nirkabel. Tapi sebelum ke situ, kita akan perkenalkan dulu tentang apa sih itu jaringan nirkabel. Nah, kita akan kaji. Jaringan nirkabel tersebut yaitu suatu jaringan yang tanpa menggunakan kabel, sesuai dengan katanya itu nir, yaitu tanpa kabel. Nah, dalam jaringan nirkabel, dia itu mengirim data ataupun sinyal melalui sinyal infrared. Nah, bisa juga dengan menggunakan sinar elektromagnetik, di mana jaringan nirkabel tersebut memiliki kecepatan yang sangat cepat, tapi lebih cepat juga dengan menggunakan kabel. Tapi di dalam jaringan nirkabel ini ada memiliki keuntungan dan kelebihannya masing-masing, sesuai dengan namanya, tanpa kabel dan dengan menggunakan kabel. Oke, baiklah. Kita akan mengkaji terlebih dahulu materi dari komponen-komponen dari jaringan nirkabel. Nah, yang pertama yaitu komponen antena. Apa sih fungsi antena dalam jaringan? Nah, kita akan membahasnya. Dalam jaringan, tanpa antena tidak akan bisa menerima dan menangkap sebuah sinyal. Nah, dengan antena, jaringan juga akan memengaruhi kecepatan dari sebuah jaringan. Nah, ada juga pembagian dari antena jaringan nih. Nah, yang pertama itu jaringan dengan menggunakan antena yang namanya antena omni. Nah, antena ini mempunyai pancaran maupun radiasi sebesar 360 derajat, di mana cocok untuk menjangkau klien yang berbagai arah. Nah, seperti ini misalnya. Jaringan dengan antena omni ini memiliki cakupan dan pancaran di berbagai arah. Misalnya di sebuah kantor nih, ada sebuah jaringan dalam kendala memiliki pancaran ataupun kurang luas lah jaringannya gitu kan. Nah, dengan adanya antena omni ini, sebelumnya kita pakai yang bukan omni nih. Nah, dengan omni ini maka jaringan akan terpancar dari segala arah, yaitu secara 360 derajat gitu. Yang kedua itu ada antena isotropik. Nah, di mana isotropik ini hanya menjangkau bukan 360 derajat, tapi tertuju di jaringannya gitu. Ibarat pancaran gini kan, ini antena isotropik, dia akan memancar ke satu arah saja. Nah, itu penjelasannya. Yang kedua yaitu directional omni antena. Nah, dalam beda dari directional sama omni ini, perbedaannya itu dari segi jangkauannya. Yang dimana jangkauan dari directional omni ini itu sangat jauh. Misalnya, directional omni ini bisa memancarkan suatu jaringan ataupun suatu transmisi dari misalnya gedung ini ke gedung yang satu, gedung A ke gedung B gitu. Nah, dalam penjelasannya kita akan mengkaji bahwa directional omni ini bisa menjangkau dari jaringan yang sangat jauh, yaitu jangkauannya lebih besar dari omni lah. Omni kan tadi 360 derajat, hanya jangkauannya 1 km gitu. Kalau directional omni ini bisa menjangkau dari berbagai arah, namun jangkauannya lebih besar gitu kan. Nah, yang kedua itu harus adanya access point. Fungsi dari access point itu sebagai switch pada jaringan, di mana access point tersebut biasanya digunakan orang untuk jaringan lokal. Nah, untuk menghubungkan jaringan lokal yang menggunakan kabel dengan
mengubahnya tanpa menggunakan kabel, seperti kabel yang kita bahas pada kali ini. Yaitu misalnya ada suatu jaringan yang tanpa menggunakan kabel itu bisa dengan menggunakan access point. Nah, seperti yang saya jelaskan dulu ya pada video ini. Kita akan coba praktekkan terlebih dahulu bagaimana cara kerja dari access point. Misalnya gini kan, access point bekerja dari sebuah transmisi sinyal. Ini adalah access point. Mari kita tandai di sini. Ini access point. Ini merupakan yang sebelah satunya komputer. Komputer ataupun perangkat lah gitu kan. Kita buat di sini. Maka seperti yang kita bahas kemarin dalam penjelasan bahwa sebuah jaringan itu memiliki ISP masing-masing. Itu provider masing-masing gitu. Misalnya di sini kita buat providernya ISP. Nah, di mana di sini kan terkumpul data. Sebuahnya misalnya ada server Google lah, contohnya kan kita buat, di mana server Google ini akan memengaruhi kecepatan jaringan. Nah, misalnya gini kan, ada sebuah ISP di sebuah jaringan. Itu adalah penyedia dari jaringan internet ISP seperti IndiHome, Google, Starlink yang baru-baru ini yang lagi viral gitu. Nah, di mana ISP ini akan menyalurkan jaringan melalui yang namanya kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini nantinya akan dihubungkan di sebuah provider misalnya IndiHome. Nah, itu akan langsung ke switch. Ini kan gambar switch nih. Nah, dimana dari switch ini akan menghubungkan langsung ke access point kita. Nah, untuk mengubahnya, nah ini kan sebelumnya kan menggunakan kabel nih jaringannya kan. Nah, untuk menggunakannya tanpa kabel, kita bisa menggunakan access point ini, dimana komponennya jaringan kabel tadi adalah di access point kan. Nah, dimana kabelnya ini biasanya akan menggunakan kabel LAN ataupun memiliki konektor yang namanya RJ45. Nah, dimana nantinya setelah dihubungkan seperti ini, maka penyedia dari layanan internet ini akan terus menyalurkan paket data yang akan terhubung ke access point kita, dimana nantinya antena access point ini akan mengubahnya menjadi sinyal elektromagnetik ataupun dari infrared. Nah, yang mungkin akan ditangkap oleh device kita dari komputer kita ini. Nah, dimana yang seperti kita ketahui, untuk menangkap dari sebuah sinyal itu bukan hanya komputer saja. Itu bisa contohkan sebagai handphone, radio, ataupun smartphone canggih kita. Nah, tanpa adanya sebuah kayak bantuan dari kart jaringan gitu kan di sebuah CPU komputer kita, maka dia tidak akan dapat menangkap sinyal dari sebuah access point.
Nah, access point ini juga ada dua macam fungsinya, yaitu bisa sebagai router dan bisa sebagai modem. Nah, apa itu router? Nah, router itu adalah untuk mengelola dari jaringan tersebut, akan dikemanakan dia jaringannya gitu. Mana dalam router tersebut ada konfigurasi IP address, DNS. Nah, itu. Kalau IP address itu sama seperti ID-nya jaringan atau ID-nya misalnya kita mau kirim surat, harus ada kode posnya gitu kan. Nah, kode pos ini berfungsi untuk biar surat tersebut akan tertuju atau langsung bisa mengetahui kemana arah dari surat tersebut disalurkan. Nah, ini sama seperti jaringan. IP address ini memiliki IP. IP itu sebagai penanda ataupun identitasnya. Nah, biar si paket data ini ataupun provider ISP itu bisa mengetahui kemana dia itu untuk ditujukan jaringannya itu. Oke, kita akan lanjut untuk materi komponen yang lain, yaitu ada yang namanya kabel jumper. Nah, kabel jumper ini dibutuhkan untuk menghubungkan antena omni dengan access point, dimana seperti yang kita ketahui kabel jumper itu ada berwarna kan, seperti yang ada di gambar. Dia bisa menghubungkan antara antena omni sebagai konektor lah untuk antena antena omni ke access point gitu. Yang selanjutnya ada Power over Ethernet atau VOV. VOV ini berfungsi untuk mengalirkan listrik dari kabel Ethernet maupun kabel UT, dimana seperti yang kita lihat di gambar ini kan ada PoE dan ada LAN. Nah, PoE ini yang akan menghubungkan ke listriknya, dan LAN ini yang langsung akan menghubungkan ke access point kita. Nah, oke, yang selanjutnya yaitu komponen tower. Nah, ini tidak asing lagi kan untuk kita semuanya, tower ini. Kalau misalnya di daerah-daerah kita banyak itu yang menggunakan tower ataupun pemancar-pemancar lain. Misalnya di sebuah gedung kan ada antena yang banyak tuh macam-macamnya antena, ada yang bentuk lurus, ada yang bulat dia. Nah, sama seperti tower ini juga yang ada pemancarnya. Misalnya kan di sebuah tower itu ada sebuah pemancarnya yang bisa dikatakan sebagai jaringan nirkabel juga, karena dia di situ menggunakan sinyal dari infrared gitu. Nah, dalam komponen tower ini kita bisa melihat yang ada bulat-bulatan itu berfungsi untuk menangkap dan menerima sinyal. Nah, baiklah, untuk komponen selanjutnya itu kabel UTP. Kabel UTP itu dibutuhkan untuk menghubungkan akses point dengan jaringan kabel di LAN. Misalnya kita ingin membangun sebuah jaringan LAN, Local Area Network, yaitu jaringan yang hanya mencakup di sebuah gedung misalnya. Kita akan membangun jaringannya menggunakan kabel ataupun LAN. Nah, untuk sebelumnya menyusun LAN ini juga harus kita menggunakan tang crimping untuk dihubungkan ke konektornya RJ45, RJ45 gitu kan. Nah, dimana kabel LAN ini langsung dihubungkan ke access point untuk mengubahnya menjadi jaringan kabel.
Yang komponen selanjutnya itu penangkal petir. Nah, ini hanya pendukung saja ya, pendukung supaya eh, jaringan kita itu lebih aman gitu dari gangguan luar. Karena gimana? Jaringan komputer yang kita miliki itu juga rawan gangguan dari cuaca. Misalnya ada hujan ataupun badai gitu kan. Kalau hujan itu kan sifatnya cair gitu kan, dari atas turun. Nah, sinyal infrared ini kan dibawa menggunakan eh, perantara dari udara gitu kan. Nah, tentu dia akan memantul di air yang berjatuhan dari langit ke sinyal elektroniknya gitu. Nah, dengan pantulan ini akan mengganggu yang namanya eh, koneksi internet kita ataupun kecepatan dari sebuah jaringan. Sebenarnya banyak contohnya, atau contoh yang lebih mudah misalnya di suatu rumah dengan perantara dinding gitu, itu kecepatan internetnya akan tidak sama atau lebih lambat ketimbang yang tidak memiliki perantara. Nah, oke. Materi selanjutnya itu konsep umum jaringan WIFAN. Nah, jaringan WIFAN ini juga termasuk ke dalam jaringan internet tanpa kabel. Kepanjangannya itu Wireless Personal Area Network, di mana Wireless Personal Area Network ini cakupannya lebih kecil dia. Seperti saya berikanlah contoh untuk WIFAN ini. Andai kata kita di sebuah rumah ada speaker. Speakernya itu dengan berbasis Bluetooth. Bluetooth itu adalah contoh dari pengaplikasian dari jaringan WIFAN. Di mana ada kata personal area network, di situ kan berarti jaringannya berbentuk personal, bukan luas gitu. Jaringan untuk satu perangkat aja dan tidak memiliki perangkat yang lain gitu. Nah, untuk jaringan WIFAN ini kita bisa simpulkan Bluetooth lah contohnya kan. Headset Bluetooth ataupun untuk menyalakan sebuah speaker di rumah, bermain musik. Nah, dia misalnya memiliki cakupan yang sangat rendah, antara 10 meter lah ibaratnya. Oke, selanjutnya contoh dari WIFAN ini bisa kita lihat seperti printer. Pernah kalian nampak printer yang tidak memiliki kabel? Misalnya di gedung lantai 1 atau lantai 2 gitu kan. Misalnya printer itu cuma bisa diakses dari lantai 2 saja, lantai 2 gitu. Tidak ada printer yang dari lantai 1 gitu. Maka kita bisa memprint tanpa harus naik ke lantai 2. Nah, melalui jaringan nirkabel tanpa kabel gitu. Yang ketiga itu contoh dari jaringan wireless personal area network. Yang selanjutnya itu NFC. NFC ini sangat berguna ya untuk pembayaran ataupun metode di kasir. Kita hanya bisa membayar ataupun mentransaksi tanpa menggunakan kabel. Kita hanya meletakkan handphone kita di atas perangkat ataupun handphone yang memiliki fitur NFC. Nah, itu bisa terbayar secara langsung tanpa menggunakan kabel. Sebenarnya jaringan internet yang kita pakai, smartphone ataupun laptop yang tidak menggunakan kabel, itu juga termasuk dari segi contoh jaringan nirkabel.
Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep umum dari WLAN. WLAN itu adalah Wireless Local Area Network. Nah, tadi kan Wireless Personal Area Network. Nah, Wireless Local Area Network ini cakupannya lebih besar dari WIPAN. Dimana misalnya standar nirkabel yang paling umum digunakan untuk membuat jaringan wireless local area network adalah seperti rumah ataupun kantor. Yang tadi kan tidak antara gedung dia kalau WIPAN. Nah, untuk WLAN ini bisa kita gunakan sebagai atau dikatakan sebagai jaringan yang cakupannya antar gedung gitu. Dimana antar gedung ini untuk memungkinkan kita untuk bekerja secara maksimal dan efisien. Kegunaannya, manfaatnya ataupun kelebihannya itu jaringan WLAN ini memiliki kecepatan yang tinggi. Menawarkan kecepatan internet yang tinggi memungkinkan streaming, unduhan, dan aktivitas online yang lancar. Nah, yang ketiga, yang keuntungannya itu mobilitas ataupun perangkat dapat terhubung ke WLAN dengan bebas dan bergerak kemana saja di area tersebut. Memungkinkan untuk koneksi yang fleksibel. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa jaringan wireless itu memiliki kelebihannya. Kelebihan yang dimaksud di sini yaitu kita bisa leluasa, kita berada di mana saja asalkan dalam wilayah cakupan jaringan tersebut, maka tidak akan masalah gitu untuk mengakses sebuah jaringan itu. Itu yang selanjutnya itu jenis dari keamanan WLAN. Ada beberapa jenis. Yang pertama itu inskripsi. Inskripsi data seperti WIP, WPA, dan WPA2 melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Ini sama seperti kita kan, misalnya ingin membuat sebuah jaringan, tentu kita akan memasukkan namanya sandi ataupun password inskripsi untuk melindungi konektivitas yang tidak sah gitu kan. Nah, konektivitas ini bisa diambil orang ataupun dimanipulasi orang gitu. Kalau orang itu tahu passwordnya, atau bisa jadi kita tidak yang buat passwordnya itu. Kalau password kita buat, maka tentu jaringan kita lebih aman ataupun lebih terlindungi. Yang kedua yaitu jenis keamanannya pemfilteran MAC atau MAC. Dimana pemfilteran ini itu bisanya jika melakukannya dengan mikrotik. Kita bisa memfilter suatu jaringan ataupun perangkat yang terhubung ke dalam WLAN kita ataupun wireless local area network kita. Memfilternya ini bisa menggunakan aplikasi Winbox, di mana kita bisa mengatur atau memfilter sebuah website dari jaringan tersebut yang tidak bisa diakses dan hanya bisa diakses dengan menggunakan jaringan tersebut. Misalnya kita akan memfilter sebuah youtube.com. Nah, youtube.com ini kita bisa filter menggunakan jaringan pakai aplikasi Winbox. Nah, di tutorialnya ada banyak di YouTube cara-caranya gitu kan. Saya tidak bisa menjelaskannya, hanya menjelaskan jenis keamanan ini. Yang ketiga itu autentikasi. Proses autentikasi bisa jadi dapat kita katakan sebagai proses verifikasi atau pengguna untuk perangkat yang ingin terhubung ke jaringan WLAN. Autentikasi yang dimaksudnya itu berupa kode ataupun ibaratnya
kita ingin menggunakan sebuah jaringan itu kita login terlebih dahulu, maka pihak admin itu akan memverifikasi kita dan mengirim sebuah kode autentikasi, di mana hanya kode tersebut yang bisa kita akses untuk masuk ke dalam jaringan tersebut. Yang selanjutnya itu nomor 4, itu firewall. Firewall itu perangkat lunak keamanan yang memantau lalu lintas jaringan dan memblokir akses yang mencurigakan. Ini sama seperti filter, cuman bedanya itu dia memantau lalu lintas jaringan dan memblokir akses yang mencurigakan. Ibaratnya firewall ini adalah sebagai pembatas dari sebuah jaringan. Dia akan memblokir akses yang lain yang mencurigakan menurut dia itu. Oke, baik. Yang selanjutnya itu tantangan dan solusi dari jaringan nirkabel. Kalau masalah tantangan itu banyak sekali ya. Seperti yang kita jelaskan tadi, cuaca ataupun guncangan petir gitu kan, untuk meminimalisir dari kerusakan yang terjadi pada jaringan kita. Pertama itu tantangannya itu interferensi. Interferensi yang dimaksud itu sinyal nirkabel dapat terganggu oleh perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama. Nah, jadi interferensi ini kita tidak bisa menggunakan sebuah jaringan dengan frekuensi yang sama. Tentu itu akan sangat mengganggu dari kecepatan sebuah jaringan. Yang selanjutnya itu tantangan dari jaringan nirkabel tanpa menggunakan kabel ini, jangkauannya itu sangat terbatas. Ya kawan-kawan, jangkauan dari jaringan nirkabel ini sangat terbatas. Seperti yang kita bahas tadi, hanya antar gedung beberapa meter saja kalau untuk jaringan wireless personal area network, dan kalau untuk WLAN itu antar gedung gitu kan, itu aksesnya sangat terbatas gitu. Yang ketiga itu masalah keamanannya. Kalau dari segi keamanan dari jaringan nirkabel ini memang agak rentan sih, karena dia memiliki sinyal yang menyebar kemana-mana gitu kan. Tentu itu akan memudahkan bagi seseorang yang ingin melakukan tindak kejahatan ataupun cybercrime dalam sebuah jaringan kita atau pembobolan. Tentu dia akan lebih mudah karena jaringannya itu berbasis tanpa kabel, nirkabel gitu. Kenapa lebih mudah? Karena jaringan nirkabel ini kan bisa diakses di mana saja gitu, menyebar di jaringannya. Nah, gitu. Oke, baiklah. Tentu kawan-kawan semuanya sudah pada tahu untuk mengenai jaringan nirkabel ini. Dalam jaringan nirkabel ini adalah teknologi yang sangat berkembang pesat sampai saat ini. Karena jaringan nirkabel adalah suatu inovasi yang sangat dibanggakan oleh dunia. Tentu kita sebagai manusia dan sebagai manusia yang berakal sehat gitu kan, akan mempelajari bagaimana cara kerja dari jaringan nirkabel ini. Oke, baik. Segitu saja. Apabila ada kata-kata yang salah dan ada kata-kata yang kurang lurus ataupun yang kurang benar, mohon sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Baiklah, untuk kali ini segitu saya materi yang saya dapat sampaikan. Semoga materinya bermanfaat dan dapat dipahami oleh kawan-kawan semuanya. Baiklah, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.